subuh, coba kunut subuh. Kunut subuh coba. Apa? Kunut subuh, katanya Anda mantan muslim. Coba kunut subuh. Kunut subuh. Kunut subuh. Suaramu kecil, tolong dibesarin. Kedamaian. Nggak ada kunutnya. Hah? Nggak ada kunutnya, sholatnya biasa. Oh, sholatnya biasa Ustadz katanya. Sholat subuh. Sholat yang nggak biasa itu kayak gimana tuh? Nggak ada Nggak, kunutnya. mungkin di... Kamu Nahdien atau apa? Aku Islam awan. Islam awam. Wah, Awan, ini mah awan udah katanya. Bukan awan. Apa tuh Islam awan? Baru dengar saya Islam awan. Awan ki ya nggak tahu Makinton. apa-apa gitu, cuma sholat Oh, doang. bukan awan, awam. Awan apa? itu, awan Awan itu di kemeju. langit. Ustadz, ini dia lucu Ustadz ya. Silakan Ustadz. Bagian kocak ini. Nah, Ustadz. daripada tegang-tegang kan mending lucu-lucu gitu loh. Coba niat sholat duhur, Bang. Niat sholat duhur. Mm-mm. Usali fardhu duri arba'a rohataini rohataini mustaqbila Kok qiblati rohataini? lillahi ta'ala. Mana ada Rakaat tuh? mah 2 rakaat subuh. Lho, kowe dek subuh, duhuran duri arba'a kan? Gimana sih? Usali fardhu duri arba'a kan tadi kan mau bilang arba'a kok. Kenapa dikasih rokata ini lagi tadi? Masa tadi mah gitu kah? Rakaat ini tadi tuh. Oh iya maaf tadi mungkin salah. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanya? Enggak itu tadi lo apa ya? Judulnya apa tuh tadi? Yesus bukan Allah. Yesus bukan Allah. Gitu ya. Jadi kita datang bukan untuk menghapus Yesus, ya. Satu titik iota pun tidak akan terhapus Yesus itu sampai ujung dunia akan runtuh. Tetapi kita hanya untuk mendiskusikannya. Kita datang untuk mendiskusikannya. Tuh. Tuh. Kamu berada pada room yang tepatnya, ada Ustadz nih. Bapak, Ibu. Ibu berada pada room yang tepat, ada Ustadz nih, yang kompeten di bidang Islam. Yesus bukan Allah. Toh kalau kita Islam kan iya nggak mengaku Yesus Allah kan? Ya benar. Enggak tahu. Ibunya itu mantan Islam apa sekarang Kristen atau Islam? Biar Saya jelas. itu maksudnya mau dari Islam tapi mau ke Kristen belum mana sih, belum pernah masuk gereja sih. Belum dibaptis. Ustaz, sadarkan Tad. Silakan Tad. Lah kok pura-pura dibaptis masuk gereja belum? Iya, makanya saya berikan kuasa kepada Ustadz Wafi. Silakan guruku. Ya, karena telah diberikan kepadaku kuasa langit dan bumi. Gus, ada telepon Gus. Siap. Sampean bisa on cam nggak Bu? Gak iso bang. Kenapa nggak iso? Kan ibu iso open cam. Enggak. Soalnya aku kece itu karo pamanku. Ora usah izin lah, apa izin? Bukan orang izin. Aku kan durung dulu bang. Ya podo menusane lah, apa izin? Bukan izin, aku ngomong bukan izin. Iya, apa terusan? Iki kan isik di karo pamanku terus kan lho. Oh, sampean diinjili pamane dah. Dibenci karena iku lho bang, ninggalno Islam kan dikon balik meneh. Sampean itu jarene iku durung Kristen. Sekarang apa tuker ya omongan iki apa sih? Tuker bang, maksudnya kan pamanku kan Islam, pamanku kan guru ngaji toh bang. Maksudnya kan gini toh, pamanku itu pengennya aku kebalik meneh ngono lho bang. Jadi, Bukan. Iya, soalnya lek sampean Kristen gak bakal masuk surga karena Kristen itu agama yang sesat, agama yang salah. ya itu kan Ya aku udah 16 tahun belajar Kristen, gak ada kebenaran dalam Kristen. Kalau ada kebenaran dalam Kristen mungkin aku udah dari dulu Kristen. Aku belajar Bible, belajar Ibrani, belajar Yunani, nggak ada kebenaran dalam Kristen. masa Iya. ajaran gak enak kebenaran, masa ajaran apa? Apa ya? Apa? Ini kan ajarannya Yesus kan gini toh. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Ya Itu ya. sama, semua ajaran Seperti para itu. nabi begitu. Masa iku ndak katakan sesat, Bang. Gini loh, Bunda. Yang sesat itu ajaran menyembah Yesusnya. Kalau ajaran Yesus itu betul semua. Di dalam, coba ada Bible apa enggak bundanya? Biar aku ajarin sambil nunggu guru kita Ustadz Wapi. Ya, ada Bible. Ganti Bible, Bang, aku. Oke, jadi gini ya. Kenapa temanya Yesus bukan Allah? Selama 33 tahun Yesus hidup di muka bumi, tidak pernah menyatakan diri sebagai Allah. Satu. Selama 33 tahun tidak pernah ada 12 murid Yesus, 70 orang yang diutus oleh Yesus di dalam Lukas 10 nomor 1. Tidak pernah ada Bunda Maria, tidak pernah ada Santo Yosef yang menyembah Yesus sebagai Allah. Nggak ada. Jadi yang sesat itu adalah ajaran si Paulus yang menyebabkan orang Kristen menyembah Yesus, gitu loh. Kalau ajaran Yesus kan semua kita umat Islam percaya kalau Yesus adalah Nabi. Kalau ajaran mengasihi sesama, Rasulullah SAW juga sama. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi wa yuhibbu li nafsihi. Apa kata Rasulullah? Tidak beriman salah seorang di antara kamu sekalian sebelum mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Sama ajaran para nabi itu. Tetapi di dalam ajaran para nabi itu ada terbagi dua. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minanas. Kalau hablum minanas sama. Nah, orang Kristen yang diambil hablum minanasnya aja, hablum minallahnya disingkirkan dengan menyembah Yesus. Padahal menyembah Yesus itu jaminannya masuk neraka. Ya, jadi kalau Anda menyembah Yesus dan mati dalam keadaan kemana nih? Dewi Timur, Halo, apa kabar? silakan on cam, Bun. Bang Nandar, saya lagi di apa nih? Di apa di toilet? Halo, kenapa di toilet masuk? Jadi begini Bang Nandar. Saya mau tanya dulu kan. Kemarin kan saya mau tanya. Kemarin kita berdua sempat PK-PK-an ya, Bang Nandar. Ya. Kenapa kau bikin VT dengan saya itu, Bang Nandar? Ya, video TikTok, ya itu kan kalau kita live kan ada PT-nya. Iya, kenapa kau posting saya begitu? Ya itu hak saya, karena itu udah bagian menjadi publis, ranah publis itu. Kecuali ini, saya bilang begini, Bang. Sabar dulu. Kecuali nih kita video callan, terus video call kita saya screen recorder, kemudian saya video kita saya upload, itu baru ranah privasi menjadi ranah publik. Iya Bang, begini, saya cuma tanya itu, dengar. Yang kedua, saya tanya yang kedua Bang Nandar. Apa tugasnya Bang Nandar untuk harus membicarakan agama dan kepercayaan orang? Ya, tugas saya karena Yesus mengajarkan agar kita menyembah Allah. Di dalam Matius 4 ayat 10, nyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, bukan menyembah Yesus. Karena menyembah Allah. Sabar dulu, ini kan Bunda yang bertanya, kok saya yang... Iya, saya jawab, Deng. Saya mau tanya lagi karena saya punya pertanyaan Bang Nandar. Kemarin kan kita terputus ya, karena makanya bundanya on cam. Bundanya on cam, bundanya biar enak. Saya memang biasa on cam, Bang. Santai aja, sebentar saya on cam. Saya mau tanya. Nah ya, Bang. Saya cuma mau tanya, di agama di dunia ini, saya cuma bilang, Bang, ya, semua ajaran agama di dunia ini tidak ada yang salah. Saya bilang, Bang, ya, orang mau percaya patung, mau percaya batu, mau percaya apapun di muka bumi ini, Bang Nandar, itu adalah haknya, kembali ke hak mereka. Kenapa harus berkata ini agama ini ajarannya sesat, ini sesat, ini sesat? Abang Nandar juga tidak bisa memastikan Bang Nandar ini tujuannya masuk surga atau neraka. Urusannya apa, Bang? Kau sampai menghina agama orang lain. Gak boleh kayak gitu, Bang. Kita di sini toleransinya kita harus junjung tinggi, Bang. Ya, bukan saya di sini tidak ada emosi, Bang. Tidak ada emosi, saya cuma bertanya, kenapa kita punya toleransi itu, kenapa kita harus belakangin itu dan kita saling menghajar agama dengan agama lain, Bang. Ya, itu yang saya sesalkan di sini, kenapa bisa seperti itu, Bang.
Saya sesalkan sebagai manusia ya. Manusia ini tidak ada yang normal di dunia ini, berdosa semua. Mau haji, mau pendeta, mau pastor, semua tidak ada yang benar. Kita selama masih hidup di dunia yang sama, berinjak pada bumi yang sama, itu hak dari kita sendiri. Baik ya. Pertama, saya tidak pernah menghujat agama orang lain. Ya, saya tidak pernah menghujat, tidak pernah mencaci. Saya mengatakan Yesus bukan Allah karena di dalam Alkitab juga mengatakan Yesus bukan Allah. Kemudian Anda mengatakan semua agama itu benar, salah. Ya, tidak ada agama yang benar di muka bumi ini kecuali hanya Islam. Islam bukan agama paling benar. Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Dalam bahasa Ibraninya, the one and only, satu yang tidak ada duanya, bahwa Islam itu satu-satunya kebenaran mutlak. Jadi kenapa saya menyampaikan warta-warta kebenaran firman Tuhan? Karena kalian dalam kesesatan. Begini Ya, Bang. Oke, sabar dulu, saya sabar tanya. dulu Bun, sabar dulu. Kan gantian, tadi Bunda ngomong aku diamin aja. Karena saya 16 tahun belajar Bible. Bahkan pendeta-pendeta kalian belum tentu lebih pintar daripada saya. Saya mengerti kitab kalian dalam original teks. Pendeta-pendeta kalian itu cuma bahasa Indonesia doang, dibohongi, ditipu dengan terjemahan lain. Tapi saya mampu membuktikan kalau saya lebih mengetahui, lebih paham Bible daripada para pendeta dan pastor-pastor kalian. Kalau ada yang lebih hebat dari saya, naik ke sini. Takabur lil mutakabir sodako. Oke, ini ada yang lebih berilmu daripada saya. Ustadz kita, Bang, Ustadz Wafi. Bang Nandar. Sabar Nandar. Bun. Assalamualaikum. Bang Nandar, itu bukan soal Waalaikumsalam. kecerdasan. Ya sabar. Enggak, ini Ustadz saya nih. Kalau saya lebih menghargai orang yang berilmu. Saya Silakan ada Ustadz, telepon ini dari- ada. Oh iya, siap. Siap Ustadz, ini ada teman saya dari NTT. Beliau single parent ya, namanya Dewi Timur. Beliau tertarik untuk belajar Islam. Silakan Dewi Timur bertanya kepada guru saya. Namanya Ustadz Wafi. Kalau beliau Ustadz, kalau saya penginjil. Silakan. Begini Bang, saya tidak tahu ini guru atau apa, saya tidak tahu itu ya Bang ya. Saya di sini saya hanya bertanya, bagaimana caranya kita umat manusia ya harus berpikir mengedepankan toleransi lah. Jangan hanya berpikir untuk harus menjelekan satu dengan yang lain. Agama ini benar, agama ini benar. Di dunia ini tidak ada yang benar Bang. Oten betina. Ya, mau pendeta, mau majelis, mau ustadz, mau apapun, tidak ada yang benar. Adu domba, penipu dalam nama agama. Ya, jadi jangan ya kayak begitu. Jangan sama mau hina ini agama ini tidak benar, ini tidak benar, tidak boleh lah Bang. Jangan yang kayak begitu. Saya bukan tidak menghargai agama mana. Saya orang yang paling menghargai agama apapun di dunia ini, itu adalah kepercayaan mereka sendiri Bang. Ya, jadi bukan berarti kita menjelekkan ini Islam begini, Hindu begini, Kristen ini begini. Janganlah. Saya tidak paham dengan apa yang kalian bicarakan di sini. Mohon maaf, mau menjelaskan saya mana benar mau salah. Menurut saya pribadi, janganlah kita seperti itu Bang. Begitu. Kalau mau bicara tentang agama orang lain, kita kembali lagi ke diri kita. Itu menjadi hak kita dan percayanya kita seperti apa. Gitu, Bang. Wah, saya nggak bisa tidur nih dengar beginian. Nah, jadi terserah orang lah. Menurut saya tuh terserah orang mau percaya batu, patung, apapun, ya itu haknya mereka. Itu kembali ke hak orang gitu loh. Jangan sampai menghina dan ini agama ini sesat, ini begini Sudah, Bun. sesat. Itu nggak boleh. Itu sudah Sudah, Bun. itu menjadi kepercayaan orang. Cukup lah Bun, udah panjang itu Bun. Udah panjang, Bun. Ya, itu aja. Masalahnya Bang. begini, Ya, silakan. Bunda Dewi. Masalahnya tuh begini. Kita kenapa membahas Kristen? Karena banyak, ya bukan sedikit, banyak dari teman-teman Kristen yang menjelek-jelekkan agama kita. Nabi Muhammad mereka hina, Al-Quran mereka injak, Allah mereka fitnah, dan banyak ajaran-ajaran Islam
yang mereka sampaikan secara negatif di komal-komal mereka, di YouTube mereka dan lain sebagainya. Maka kita datang, ya, telah diberikan kuasa kepada saya langit dan bumi untuk menjawab dan mendiskusikan itu kepada mereka, sehingga kita akan mengkomparasinya, bahwa kita datang bukan untuk menghapus hukum Bible, bukan. Satu titik iota pun tidak akan kita hapus, tapi kita datang untuk mendiskusikannya. Yang namanya diskusi, ya, yang namanya diskusi, bantahannya juga harus ilmiah. Kita ngobrolnya ngobrol ilmiah, tidak mencaci, tidak menghina, tidak merendahkan, enggak. Jadi Bunda Dewi santai saja, gitu. Iya, bukan begitu Bang, karena yang saya lihat, yang saya ikuti di TikTok ini live tentang agama, yang Kristen juga begitu tentang agama, yang Islam juga begitu bicara tentang agama. Kita kembali ke kesadaran kita masing-masing Bang. Itu aja. Menurut saya di sini tidak menjelekkan agama lain, mau agama apapun di dunia ini adalah hak pribadi masing-masing. Itu kembali ke pribadi saya ya Bang. Saya tidak berbicara banyak orang. Itu saya membetul Bu Dewi, betul banget Bu. Iya, itu yang saya sesali, kenapa adanya kita di negara ini saling menghina antara agama dengan agama lain. Itu saya pribadi ya, saya tidak membawa banyak orang. Iya betul. Itu yang saya sesali sebagai di luar dari agama saya, ya. Di luar ini kepribadian saya berpikir bagaimana caranya kita bernegara, satu negara Indonesia, kita punya hak itu berbeda-beda gitu loh. Kembali lagi, jangan, tolong kalau mau bilang kita mau Baik, tolerir Dewi, semua, mohon maaf. janganlah kayak gitu, Ini Bang. Diamin aja baik. sih. Bunda Dewi, Intinya toleransi. Bunda Dewi, ini Toleransinya temanya Yesus bukanlah Allah. Yesus bukanlah Allah itu bukan sebuah hujatan. Itu bukan, sabar dulu Bunda Damai. Ini temanya Yesus bukanlah Allah. Jadi silakan Anda bertanya tentang Yesus bukanlah Allah. Ini bukan sebuah hinaan, ini bukan sebuah fitnahan. Kalau kalian menganggap ini fitnahan, ini hujatan, di mana tunjukkan dalilnya. Saya juga seorang lawyer, mengerti hukum. Jadi ini tidak menghina. Yesus bukanlah Allah, itu adalah fakta ilmiah yang bisa dibuktikan. Saya hanya mengizinkan Anda bertanya kepada Ustadz Wafi, ya. Dewi sudah atau mau bertanya? Tema Yesus bukanlah Allah. Yang saya Kalau mau tanya enggak, lagi kalau enggak ya, ada Bang. pertanyaan, Yesus bukannya Allah. silakan bertanya kepada Ustadz Wafi. Ya Pak Ustadz, saya mau tanya, Yesus bukannya Allah. Kembali lagi saya harus katakan di sini, ini keyakinan kita orang Kristen, ya kan? Terserah dari Pak Ustadz sama Bang Nandar menilainya seperti apa, itulah hak. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Gus, gak ada suaranya, di mute Gus. Ustadz langsung ke yang mau murtad aja nih, kedamaian. Mana sih kedamaian nih? Mana Ustadz Wafi nih? dikeluarin itu memang diturunkan sama Bang Yunat. Ya nggak mungkin lah aku nurunin Ustadzku sendiri, ngawur aja. Bukan naik Ustadz, Ustadz. Mbak Sama Dewi. mental semua Dewi tuh itu Bun, tadi. mental semua, nggak ada yang nurunin, nggak ada. Masa saya nurunkan Ustadz saya sendiri Begini loh Bang. Enggak, Bang maksudnya Nandar. si Mbak Dewi tadi. Oh, kalau Mbak Dewi saya yang nurunin itu, kalau Mbak Dewi. Nah, Ya, betul sengaja kan, saya, jadi karena anu kan. kalau Dewi itu Nandar saya yang kan. nurunin. Kenapa? Karena saya suruh bertanya malah larinya kemana-mana. Ya, Fokus jadi ke ini aja, Bunda Kedamaian. Dia kan katanya mau murtad. Lanjut, Tad. Segala kuasa telah aku berikan di komal ini. Aku nanti tidak kalau bisa aku- berbuat apa-apa terhadap diriku. Ya, jadi Iya. segala firman yang telah Gus Yonatan sampaikan kepada saya akan saya sampaikan kepada teman-teman semua di sini, bahwa Yesus itu bukan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kekuasaan Yesus itu hasil diberi. Makanya Yesus mengatakan, telah diberikan kepadaku kuasa langit dan bumi. Nah, kan diberi. Karena diberi, maka seharusnya yang dimuliakan, yang disembah itu adalah yang memberi, bukan yang diberi. Yang diberi itu kita anggap sebagai nabi karena dia adalah utusan. Sedangkan yang memberi adalah sumber kekuatan itu.
maka dialah yang pantas disebut Tuhan. Tidak akan ada cerita di dalam kitab suci yang benar yang namanya Tuhan makan, minum, ketiduran, cukur bulu kaki dan lain sebagainya. Itu tidak pantas dilakukan oleh Tuhan. Sehingga maka Yesus itu sebenarnya bukan bagian dari Tuhan, tapi dia adalah utusan. Kalau dia disebut dengan utusan, oke. Karena yang namanya utusan itu manusia. Dan yang namanya manusia punya kodrat ya, punya kodrat kemanusiaan. Itu wajar. Tapi ketika Tuhan lalu dikatakan dia 100% manusia, 100% Tuhan, ini nggak nyambung. Kenapa gak nyambung? Yang pertama, Yesus sendiri tidak pernah menyampaikan bahwa dia separuh Tuhan, separuh Allah. Dan dia tidak pernah menyampaikan di dalam firman yang dia sampaikan bahwa dirinya bagian dari Allah. Maksudnya dia adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Tidak ada. Ucapan Yesus seperti itu nggak ada. Bapa Allah, Bapa, Sang Bapa yang mengutus Yesus turun ke dunia tidak pernah menyampaikan dia adalah firman-Nya. Nggak ada. Sehingga perdiskusian ini kemudian menjadi tidak ilmiah ketika narasi yang disampaikan dari pihak teman-teman Kristen semuanya terjadi dari doktrin. Ketika dari doktrin tidak membawakan ayat atau dalil yang jelas, ya, sehingga kita tidak akan bisa terima itu. Coba buktikan. Pernahkah Yesus mengatakan bahwa dirinya 100% Tuhan, 100% manusia? Kan tidak pernah Yesus bilang kayak gitu. Atau Sang Bapa yang mengutus Yesus, pernahkah Sang Bapa mengatakan dia adalah firman-Nya? Kan tidak pernah. Kalau dikatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya dia aku berkenan. Nah, itu kan istilah anak Allah, Son of God. Ya. Istilah anak Allah itu sudah jauh disampaikan sebelum Yesus ada. Orang Bani Israel pun disebut dengan anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Maka tidak ada keistimewaan dengan istilah itu sebenarnya. Kira-kira begitu dulu mukaddimah dari saya. Halo Bunda Kedamaian. Jangan sampai Anda menyembah manusia, karena menyembah manusia pasti masuk neraka kalau mati dalam keadaan itu. Halo Bunda. Waduh, innalillah. Malah nggak ada kenal. Sudah aku buka. Silakan. Tadi aku Silakan Anda bertanya sepuasnya kepada Ustaz Karena- kami. Beliau ahli dalam Bible, ahli dalam Quran, ahli dalam hadis, ahli dalam bahasa Arab. Kalau Silakan bertanya saya sepuasnya. kan gini, kalau ada orang bicara saya kan mute gitu ya, menghargai lah supaya terdengar jelas kan gitu tuh. Silakan. Begini, tadi Bang Ustadz bilang di perjanjian lama bilangnya anak-anak Allah kan gitu ya. Ya, Yesus juga anak Allah kan gitu. Bedanya kata anak-anak itu kan, kata anak-anak kan dua. Beda dengan anak. Anak kan satu, tunggal kan. Anak Iya. Allah dengan anak-anak Allah. Kan beda. ya, Sama-sama tunggal kan beda. Masa anak-anak sama anak itu disamakan? Artinya sama? Kan beda tuh. Itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bilang yang mengutus Yesus kan Bapak. Nah, yang mengutus Yesus kan Bapak. Di dunia ini kan Bapak yang mengutus. Nah, lalu Yesus sudah berkata begini toh, aku dan Bapak adalah satu, aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Itu kan ada di Yohanes 14 6 berapa ya, saya ingat ya. Sebentar. Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 14. Di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Barang siapa yang melihat aku, ia melihat Bapa. Nah, seperti itu selanjutnya seperti itulah. Bla seperti itu. Saya ingat. Nah, Yesus mengatakan tadi Yesus bukan firman Allah. Iya kan? Itu tadi Pak Ustadz bilang Yesus bukan firman Allah. Nah, saya membaca menemukan Yohanes 1 dan sampai 3 di situ mengatakan Yesus adalah firman Allah dan Allah itu
bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah di situ. Dan Yesus setelah menjadi manusia, saya menemukan di situ Yohanes 14 Yohanes 1 ayat Bu, 14. mulutnya jangan terlalu dekat, Bu. Ini gebrebek. Oh gitu ya. Oke, maaf. Iya. Di Jangan situ terlalu kan dekat. saya menemukan firman telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Dan di situ adalah Allah menyatakan dirinya seperti itu. Sampai 18 kalau nggak salah saya bacanya di situ, menemukan di situ. Saya Sudah, bacakan Bu? ya, supaya sebentar saya Belum. bacakan sebentar ya. Lanjut. Ini katanya sebentar, katanya mantan muslim tapi lebih ahli Bible daripada ahli Islam. Ya tadi. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Lanjut. Begini Bang, jangan begitu dulu Bang. Karena saya setelah itu Bang, saya download, itu kan ada tuh aplikasi Bible tuh. Saya download di HP. Saya mulai baca Kejadian 1. Lanjut. Gitu loh Bang. Gitu. Sebentar ya. Saya membacakan Yohanes Yohanes 1 14 sampai 18 atau berapa ya, saya lupa. Dengar suaraku Bang? Suaranya minoritas, kecil banget. Nah makanya ini kalau handsetnya nggak aku dekatkan ke mulut, nggak dengar ini headset ya. Ya inilah Bang, maaf. Udah. Ya. Jadi Ibu Sebentar, tadi sebentar. mengatakan, Sebentar toh Bang, saya mau bacakan sebentar toh. ya, Ibu tadi mengatakan begini, anak Allah dengan anak-anak Allah itu beda. Ya iyalah, itu jamak dan mufrad namanya. Itu tunggal dan jamak. Sehingga istilah itu juga disematkan kepada per orang yang ada di kalangan Bani Israel, yang mengakui itu sebuah bangsa. Kita adalah anak-anak Allah. Berarti kalau per satu orangnya, ya, satu orangnya berarti mengatakan saya adalah anak Allah. Gitu. Saya nggak berani Bang, saya tidak berani mengatakan saya anak Allah. Saya nggak berani. Bani Karena Israel, saya nggak bahas Ibu. Bani Israel. tidak ada lah Bani Israel mengatakan aku anak Allah, nggak ada. Lah, ayatnya kan sudah ada itu. Gimana? Anak-anak Bang, anak-anak. Ya karena mereka banyak. Aduh. Lah makanya itu kan. Tapi kan di situ nggak ada. Ini apa nih? Anak Anak Enos, Enos. anak Set, anak Adam, anak Allah. Oh. Aduh, ada malah itu yang satu. Lah itu kan banyak kan disebutkan. Itu kan disebutkan. Maksudnya Kan disebutkan. satu kan, anak Allah itu Enak. satu apa jamaah? Iya, tapi kan itu kan disebut namanya Bang, bukan ini Bang. Hanya sih. Itu sebentar saya mau bacakan dulu ya. Ini ya. Bentar toh. Masa aku tadi mendengarkan saya mute kok. Iya, coba jelaskan itu. Sebentar toh Bang, kamu tadi Abang kan bilang Yesus bukan firman Allah toh, bukan kan tadi. Maka saya tanggapin pakai dalil Bang. Saya karena baru belajar Bang. Harus pakai dalil. Aku nggak bisa mengada-ngada Bang, nggak bisa Ya, mengarang. coba itu. Apakah pernah Yesus mengaku dirinya 100% Tuhan, 100% manusia? Pernah nggak Yesus bilang kayak gitu? Kalau sudah dia berkata aku dan Bapa adalah satu, itu sudah ini Bang, satu hakikat Bang. Bohong. Jadi Satu itu satu dalam apa maksudnya? ya, satu Kan dalam Yesus sudah keilahian bilang Bang. kan kalau Satu dalam aku keilahian ya, mengatakan firman kepada kalian itu dengan bahasa perumpamaan, kata Yesus kan. Jadi Dengerin, satu Bang. dalam apa? dengan Tuhan nggak punya firman toh Bang, kan bersatu dengan Allah toh Bang. Makanya dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Bapa adalah roh di dalam dirinya, itu yang disebut Bapa Bang. Gitu loh Bang. Maka dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Kan situ aku menemukan itu di Yohanes. Berarti yang disalib itu Bapak. Yang disalib di dalam yang masih ada di Yesus kan masih hidup ya Bang ya. Waktu disalib kan masih hidup ya. Di situ ada Bapak Bang. Berarti Karena ada Bapak ikut tersalib. Tidak bisa disalibkan. Bagaimana bisa Loh, menjadi katanya Bapak Bang? satu, nggak bisa dipisahkan.
Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Dengerin bang, dengerin dulu ya bang ya. Gimana sih? Begini, Yesus disalib kemanusiaannya. Di dalam Yesus itu siapa? Roh kan kehidupan itu. Di mana? Dia bisa. Ada ayat yang disalib itu kemanusiaannya itu di mana ayatnya itu? Duh, itu kan dia menyerahkan kan dalam tubuhnya. Inilah darahku, darah perjanjian. Kan Kan tubuh akhirnya bang. kan nggak ada ayatnya kan? Kok nggak ada ayatnya? Kan begini bang, itu kan. Mana ada ayat? Inilah yang darahku, disalib darah itu perjanjian, dan kemanusiaannya, inilah mana? tubuhku bang. Ya kan di dalam dirinya sudah ada Bapak juga katanya sah. Kan tubuh kan, makanya Berarti kata ada tubuh kan bapaknya, pasti di dalam kemanusiaannya dirinya ada bang. bapak. Bapak, dengerin bang. Bapak kan roh yang ada di dalam dirinya disebut bapak itu toh bang. Yesus itu dalam dirinya ada Bapak nggak? Ada. Ada. Ketika disalib, Bapaknya juga ikut disalib kan? Ada di dalam, tapi tidak bisa disalibkan karena dia nggak bisa, manusia menyalibkan roh nggak bisa Apa bang. dibedain sih tadi katanya satu? Ya satu, pada hakikatnya satu bang. Misalnya begini bang. Iya, hakikatnya Apakah satu. misalnya Berarti kan bang, kalau begini, bang. Yesus makan, Bapak ikut makan gitu kan? Tidak bisa. Apakah roh abang bisa makan? Lah buktinya Yesus makan. Roh abang bisa makan? Buktinya Yesus makan kan ada. Nah, ini pertanyaan dulu. Roh abang bisa makan enggak? Ya kalau di Kristen roh itu makan, roh itu ketiduran. Bagaimana roh bisa makan? Di Kristen ada mana ayatnya bang? Di roh bisa makan? Kan Ibu sendiri tadi yang jawab di dalam diri Yesus ada rohnya. Enggak bang. Di Saya dalam tadi diri sudah. Yesus ada Bapaknya. Saya Ketika tadi disalib, sudah. Bapak ikut disalib. Berarti Bapak pernah mati 3 hari, tahlilan 3 hari kita. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa. Yuk. Begini loh bang, begini ya bang. Kenapa Yesus makanya terakhir ya bang? Terakhir dia mengucapkan selesai ya kan? Walaupun di ini kan maksudnya dianiaya seperti itu, disalibkan, dipakukan, kenapa dia nggak sekali mati kan gitu ya bang ya? Karena dia belum menyelesaikan bang, dia belum mengatakan selesai. Tapi kalau dia sudah mengatakan selesai, otomatis rohnya kan sudah pergi bang. Bapak meninggalkan tubuh itu bang, maka bisa mati bang, gitu. Kenapa bisa dia 3 hari bisa hidup kembali bang? Karena dia karena roh dia adalah Allah, kuasa, bisa menghidupkan dirinya sendiri, bisa mengembali ke tubuhnya sendiri bang. Maka dia bangkit dengan tubuh kemuliaannya bang. Maka dia datang kepada muridnya bilang, inilah Raba, inilah aku. Karena ibarat tadi iblis, setan ya kemarin, nggak ada tulang, nggak ada daging bang. Seperti itu bang. Itu loh bang. Itu kan doktrin. Itu kan doktrin ya, kalau ya terserah kamu bang. Itu kalau bilang kata doktrin ya nggak masalah. Itu kata Paulus ya kata nggak masalah, karena itu muridnya yang bang yang ini bang. Berarti muridnya waktu lebih itu, paham daripada Yesus. Waktu itu Paulus belum bertobat, belum menerima Tuhan Yesus bang. Jadi jangan membawa ke Paulus ini, ajaran Paulus ini dari Saya nggak bawa Paulus loh dari tadi. Domba, penipu dalam nama agama. Itu sih bang Nandar kan gitu loh. Iya, jadi gini, saya nggak bawa Paulus dari tadi. Yang saya tekankan itu, mbaknya bilang tadi, Yesus dan Allah nggak bisa dipisahkan. Mereka satu. Berarti apapun yang dilakukan Yesus, Allah ikut di sana. Kan begitu. Betul. Nah, berarti Yesus makan, Allah makan. Yesus Allah makan Allah. Kan saya tadi bilang, coba bang, roh apakah bisa makan? Nah, Nggak bisa, bedanya bang. gini nanti. Yesus itu makan ke makanannya. Kalau Ya, itu Bapak kan- Allah makan ke rohani makanannya gitu loh. Sama-sama makan kan? Enggak bang, enggak. Kan Yesus kemanusiaannya tuh, maka makan makanan kemanusiaannya juga, ke makanannya juga, komposisi dohirnya. Sedangkan Bapak makan sesuatu Ya, yang di dalam kelihatan. makanannya itu, sama-sama makan. Kan makanan itu 100% makanan, 100% ada rohnya juga. Ya ada rohnya, tapi roh nggak bisa makan. Coba bayangkan bang. Ya Kita makanannya kan roh gini, juga kan? begini bang. Apakah roh abang bisa makan? Lah, kalau di kita, roh itu ada dalam tubuh kita kan? Jadi kalau Betul. kita makan, roh kita juga ikut makan. Tanpa roh saya nggak bisa ngambil nasi. Ngambil nasi itu aja kan- saya nggak bisa Nah tanpa itu kan roh. darahnya kan napas kehidupan ya bang ya. Jadi kalau kita nggak ada napas, kita jadi jadi mayat kan bang, nggak bisa apa-apa kan. Dan disitulah bang. Nah, berarti ketika Yesus Coba tanpa begini roh, bang. ya, Kalau Yesus tanpa tubuh roh nggak bisa makan kan? Kan nggak bisa gerak nih, gak ada rohnya kan? Ya kan dia kan bisa di manusia bang. Mbak Iya yang bilang dia pohon pinang siapa? Maksudnya gini, ketika dia makan kan tanpa roh dia nggak bisa gerak nih, kan roh yang menggerakkan kan?
Nah, berarti kan rohnya ikut makan juga, cuma rohani makanannya yang dimakan gitu. Nah, disitulah makanya Yesus datang ke dalam dunia bersama-sama Bapa, Bang. Tidak bisa terpisah beriman dengan rohnya, Bang. Tidak bisa. Nah, kenapa kok dipisahkan ketika disalib? Bagaimana bisa dipisahkan, Bang? Nggak bisa, Bang. Oh, berarti Walaupun Bapak dipisah, juga disalib. bukan disalib. Itu kan dia kan sudah menyerahkan. Kan begini ya, Bang ya. Kan ada begini ya, saya pernah baca begini. Itu mungkin kalau nggak salah apa ya? Kalau nggak salah berarti. Ya karena saya bukan nggak salah-salah, Bang. Saya kan baru belajar, Bang. Maksudnya baru baca-baca gitu loh, Bang. Maksudnya kalau saya seorang pendeta atau sudah orang mendalami gitu, pasti saya oh ya ini kan gitu, Bang. Gitu loh, Bang. Karena Mbak saya baru kan belajar, saya sudah sama-sama hafal berbelajar. gitu. Bukan hafal, Bang. Kalau hafal pasti saya Hatam, bukan hafal, hatam. Oh, kamu ya. Oke. Saya sudah 5 tahun loh, sudah 5 tahun baca bolak-balik Bibel. Iya, Bang, bagus, enggak apa-apa, Bang. Bagus, enggak apa-apa. Makanya sampai ada salah satu Kristen tuh nawari saya untuk bangun gereja. Makanya gereja saya itu saya namakan gereja Adonai Ehad gitu. Ya, sama juga saya, Bang. Saya juga ya enggak suruh bangun gereja, tapi saya setelah meninggalkan Islam ini pamanku ya untuk membujuk aku terus untuk masuk kembali ke Islam gitu, Bang. Sampai-sampai dia mengatakan Bunda, mohon maaf aku potong aja. Kalau masalah Bible, Bunda ini lancar banget. Coba Ustaz, aku pengen tahu nih, bener Islam atau enggak deh? Masa kalau Bible, tang teng tong, ya ayatnya tahu dia. Coba Ustaz, yang remeh-temeh aja coba Ustaz. Ini bener Islam atau mungkin nyamar dari Coba Kristen? doa terakhir di rokaat ketiga sholat jenazah, coba. saya nggak pernah sholat jenazah, Bang. Tadi kan saya dari awal sudah bilang, Bang, saya orang awam, Bang. Bisanya cuma sholat-sholat doang. Itu sholat-sholat pun jangan buka bolong-bolong, Bang. Nggak selalu setiap hari saya sholat, enggak, Bang. Gitu. Tadi aku sudah bilang. Oten betina. Kok masih ini lagi gitu loh. Oh, iya. Berarti mbaknya ini Islam yang jauh dari Tuhan. Betul, Bang. Begini, Bang, saya jujur ya, Bang ya. Saya jujur ya, Bang ya. Kemudian Saya jujur ya, Bang ya. Walaupun saya orang nggak ngerti lah, maksudnya nggak ngerti, maksudnya gimana cara orang haji itu bagaimana orang apa. Saya jujur, Bang, saya sudah pernah haji, sudah pernah umroh, Bang. pernah haji. Betul, Bang, betul. Tapi begitu, Bang. Tapi Doa haji begini, Bang, gimana? saya Doa haji gimana? bukan doa haji, Bang. Begini loh, Bang. Saya belum cerita, kamu dipotong, Bang. Pernah. Kalau haji dari Indonesia kan mahal ya, Bang ya. Berarti sekarang jadi Haji Paulus gitu. Iya, jadi Paulus gitu loh. Bung Lam. Coba doa haji gimana sih yang dibaca ketika apa tawaf? Apa yang dibaca ketika tawaf? Coba. Saya nggak tahu, Bang. Di sana cuma bilang begini, Bang. Labbaik Allahumma labbaik, seperti itu aja, Bang. Ya nggak mungkin. Setelah itu terus pokoknya gini, Bang, kalau sudah sampai ke garis putih, di situ kan ada garis putih ya, Bang ya. Di situ. Mana ada garis putih di sana? Nggak ada. Loh, Bang, kamu gini ya, Bang ya. Coba kamu ke sana ya, Bang. Kamu ke sana. Kalau sudah muter. Saya sudah ke sana. Di mana garis putih itu? Coba letaknya garis putih itu di mana? Coba. Di garis putih itu kan dekat itu, Bang. Di depan itu kan ada apa ya? Ada bangunan. Di depan itu ya, mana? Kalau di depan parkiran iya ada garis putih. Bang, kamu itu begini ya, heran saya. Kamu dipotong-potong kayak gini. Nah, Ya, itu kan ada di sebelah mananya? kan di tengah-tengah, Bang. Mas, di tengah lantai itu, Bang. Di tengah? Di tengah-tengah lantai itu kan dekat apa ya, bangunan yang segi 4 itu loh, Bang, yang kecil katanya makam Ibrahim atau apa itu loh, Bang, di situ. Mana ada garis putih? Ke situ. Di situ ada garis loh, Bang, di garis putih situ. Kalau sampai ke situ sudah putaran 1 kali, tandanya seperti itu, Bang. Kalau sudah ke situ putaran 1 kali langsung tangan ada ke atas, Allahu Akbar gitu, Bang. Muter lagi, Bang. Muter lagi sampai ke garis itu lagi, berarti muter 2 kali, Bang. Seperti itu, Bang. Nggak ada. Ya, kalau di parkiran ada garis putih. Lah, Kalau kamu itu gitu, bukan Bang. garis putih, Terus mohon maaf ya, ini saya kasih tahu. Garisnya nggak putih. Dari dulu garisnya itu warnanya hijau, bukan putih. Hijau. Itu ada lampunya itu. kok ada lampunya? Nggak ada, Bang. Nggak sama sekali nggak ada itu tahun 2008 nggak ada, Bang. 2008. Dari dulu itu hijau garisnya. Nggak ada lampunya. Kamu itu bohong, Bang. Kok aneh-aneh ada lampunya juga ini.
Ustadz Wapi itu Ustadz umroh. Ya ampun. Saya haji, umroh, apalagi. Iya begini bang, kalau umroh itu ya, umroh itu nggak bisa lempar batu, cuma sa'i doang, muter-muter Ka'bah sama masuk ke dalam itu kan ada deketan ya bang ya. Kalau sa'i itu kan jalan lari kecil-kecil sampai 7 kali itu masuk ke dalam gitu bang, deket Ka'bah itu masuk ke dalam, di situ jalan lari-lari naik turun, maksudnya kecil-kecil jalan lari lah kecil-kecil sampai 7 kali juga di situ bang. Tapi nggak, kalau umroh itu nggak ada lempar-lempar batu, nggak ada. Terus ke Arafah itu nggak ada. Dulu juga bacaan nggak. Quran kan. Oke Bunda, Juga ini mungkin kalau itulah oke yang ini. Coba Ustadz bacaan ayat kayak apa, kayak doa apa kayak yang mudah-mudah aja Tad. Soalnya ini disuruh baca ini nggak tahu, baca itu nggak tahu. Tapi kalau baca Bible, tang teng kayak apologet oten Kan gitu. saya kan tadi sudah bilang toh bang, tadi saya sudah bilang dari awal saya ini Islam awam. Kan dia sudah bilang bang. Kamu itu gimana sih bang? Doa makan i'tidal masih ingat nggak doa i'tidal? Doa i'tidal. Nggak tahu saya. Kan tadi saya sudah bilang sholat awam. Gimana sih? Doa i'tidal aja saya- nggak tahu. Bang, di kampung saya banyak sekali loh bang. Kamu ke kampung saya aja bang. Kampung aja maksudnya, oh belajarilah mereka lah gitu loh bang. Bahkan ini nggak ngerti bang, bahkan sholat aja juga kadang nggak ngerti loh bang. Cuma ya jengkang-jengking kayak gitu aja. Kadang salah rapalnya bang. Ya Betul wajar itu sih, saya. karena Bible. Suamiku juga loh bang, suamiku juga sama loh bang. Saya tanya gitu sholatnya gimana, ya ada kadang ada nggak nyampe selesai udah nggak bisa gitu bang, betul. Iya wajar. Suamiku masih Islam loh bang. Kenapa Anda lebih fasih dalam membaca Bible? Karena Bible itu kan bahasa Indonesia, gampang gitu. Nggak kayak Islam. Kalau Islam kan memang kita itu sulit, bahasa Arab dan lain sebagainya. Nah, Kalau makanya Bible di kan situ, simpel. Pak. Jadi siapa saja bisa baca kan gitu. Walaupun saya nggak hafal semuanya, masukkan kan sepotong-sepotong itu ya disitulah seperti itu loh bang. Makanya saya itu kan baca setelah itu kan saya download Alkitab kan gitu. Saya baca Kejadian di situ. Oh di situ juga ada, oh ya ada firman, ada roh, ada Allah kan di situ kan. Oh berarti ini ada juga tertinggal masuk itu bang. Terus juga saya menemukan, oh iya ya, kok di situ kok Allah menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Nah di situ bang, maka saya dulu mengatakan pernah bang, saya waktu masih kemarin itu ya, masih di dalam keyakinannya lama itu ya, saya kalau marah sama dasar anjing, dasar asu lo gitu bang, mulutku bang. Tapi setelah saya menemukan ayat itu bang, Akhirnya ternyata Tuhan mbaknya yang jadi anjing. apa? Kan mbak katanya kalau Ustaz. marah-marah, ya mbak kalau Assalamualaikum. marah-marah bilangnya ke Allah gitu kan. Saya bilang bukan Allah ke anjing, gimana sih bang, kamu tuh dengerin dulu loh bang. Maksudnya kemarin saya masih di situ ya bang, di Islam lah. Saya kalau marah sama orang gitu ya, karena saya nggak salah di iniin digituin gitu ya kan, difitnah. Oh dasar orang kok kayak anjing, asu, Oh, pantes. setan seperti itu bang, gitu loh bang. Maksudnya Karena bukan kok nyalain orang. Yesus juga bilang anjing ke orang yang salah sama dia, makanya Sebentar, jangan dipotong dulu bang, jangan dipotong dulu. Ustadz, sebenarnya wajar dia kasar waktu dia jadi Islam, Ustadz. Makanya dia jadi Kristen, karena Yesus datang kepada orang-orang berdosa. Jadi Yesus tuh suka sama orang-orang berdosa kayak dia. Nah, Yesus Jadi kan tadinya, juga pernah bilang anjing kan ke nah karena Yesus orang lain. kasar. Jadi kan di agama Islam itu kan orang-orang yang dipilih di dalam Islam, tetap Islam itu kan orang-orang yang memang benar-benar benar kan. Jadi disortir lah sepanjang hidup, karena orang ini nggak benar, makanya dia jadi Kristen. Karena Yesus berkata, aku datang untuk pendosa, bukan untuk orang-orang benar. Jadi wajar sih kalau dia jadi Kristen ya Ustadz ya. Ya, jadi Nah, Kristen. karena Tuhannya dia yang bapak sama yang anak sama-sama kasar. Soalnya waktu bapak belum jadi anaknya belum turun, bapak ngebun-bun Uzza, walaupun Uzza itu orang baik. Entah kenapa Tuhannya umat Kristen ini nggak suka sama orang baik. Kenapa Makanya sih, Ustadz Bu? nggak pernah. Kamu ini selalu motong ya bu. Belum Enggak saya lah. menghargai kalian loh bu. Loh, saya Kalian loh. saya nggak sedang memotong kok. Saya tadi ngasih tahu Ustadz saya. Gini loh, Nah, saya tuh ngasih Ustadz saya tuh dihargai kayak dulu, bertanya gitu tadi. loh. Loh, Karena kenapa saya kamu kan yang tadi ngatur-ngatur kan saya kami? mute gitu loh. Komal ini Komal Islam, kok lu yang ngatur-ngatur kita? Gue lagi ngomong sama Ustadz gue, lu ngapain ikut? Gue cuma bilang Tuhan lu tuh kasar, Uzza dibunuh sama Tuhan lu. Anak Dengerin kecil Mbak gak salah Ripa, apa dibunuh Mbak sama Ripa. Tuhan lu.
Bentar dulu, gue lagi ngomong. Ini Dulu. maksudnya dengerin, ini kepunyaan Nandar atau kepunyaan kamu? Ini punya saya, kenapa? Segala kuasa telah diberikan sama Nandar sama saya. Apa? Loh, ini tadi Nandar kan sepakat toh. Lah kalau seandainya gue nurunin lu bisa lo di sini. Gue Ya, lagi turunin ngomong lu saja, kenapa nggak yang apa-apa. kejam Kalau lu saya ngomong sama protes ustad sama gua. Terus Gua sama lagi Mbak nunjukin Ripani ke kayak ustad gini, gua. gitu. Lu itu wajar kasar waktu Islam karena lu bakalan calon Kristen, karena di Kristen itu Tuhannya suka yang kasar-kasar kayak lu. Kenapa? Tuhannya aja Kenapa suka kamu menghakimi sundal. saya? Kenapa kamu Lu menghakimi yang saya? ceritakan tadi sama ustad gue, lu yang bilang kalau dulu waktu di Islam lu kasar, makanya lu dibuang dari bukan lagi Islam lagi karena lu kasar. Mulut Terus lu kamu bukan kasar? Terus kamu Enggak bukan lah, kasar? saya tegas. Kasar itu Wih, kayak lu wih, yang ngomongin orang anjing-anjing tadi. Karena Tuhan lu yang ngajarin kayak gitu. Yesus ketika melihat wanita Samaria dibilang apa? Tidak baik memberikan remahan kepada dogi. Perempuan dikatain dogi sama Tuhan lu loh. Makanya lu jadi oten. Udah, Dengerin. lanjut. Lu mau cerita apa lu? Curhat apa lu? Silakan curhat lagi lu biar ketahuan agama lu bobroknya, yuk. Ya, itu kan. Nah, begitu kalian. Saya tidak membilangin agama kamu agama Loh, Islam bobrok. saya ini Loh, kan saya kamu yang menghargai. bilang agamamu bobrok. Kamu kan yang bilang, dulu saya kasar, terus jadi Kristen. Nah, orang kasar kayak kamu dipilihlah jadi Kristen. Kenapa? Ternyata wajar. Di dalam kitab perjanjian lama, Uza dibun-bun sama Tuhan. Kenapa? Gara-gara Tuhan gak suka sama Uza yang baik. Tapi Tuhan terima nih orang-orang kayak kalian nih yang kasar nih. Nih pendeta kalian nih, Pak Taipudin nih. Dia tuh juga kasar, makanya jadi Kristen. Tanya sama dia nih kalau nggak percaya. Coba. Nih kan terlihat kan Ripa kan ngarani kan bobrok-bobrok kan. Padahal kan di sini nggak ada Kenapa loh sih saya orang-orang ngatain ini di mereka Islam yang bobrok bilang atau apa tunggu gitu loh. tunggu deh sebelum Ustadz gue ngomong nih, kalian sendiri yang bilang kalian dulu kasar, kalian jahat terus dipilih jadi Kristen, ya berarti kan secara tidak langsung Tuhan kalian suka sama yang kasar-kasar dong. Iya, Nah, tapi apa kan sih? ngatain kamu kan bobrok kan Lah. gitu kan. Gitu. Ya sekarang gue tanya, kalau ada Tuhan cuman memilih orang-orang jahat untuk dijadikan umatnya, berarti bobrok nggak Tuhannya tuh? Bobrok dong. Mana Begini Bu sih? Ripa. Begini Bu Ripa. Udah pendeta lu Tadi- ngomong nih, ada pendeta lu sama Ustadz gue nih lagi ngomong nih. Dah. Assalamualaikum Ustadz Wafi, lanjut Ustadz Wafi. Nih ada pendetanya orang Kristen nih, pendeta kebanggaan orang Kristen. Begini Bu Sahabat Ripa. Bunda Damai, ini lebih baik ditangani oleh Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim Abijah. Jadi Bunda Damai simak aja Ustadz Wafi sama Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Karena Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim itu dulu katanya pengajar Pondok Pesantren Al Zaitun. Sementara Ustadz Wafi juga adalah salah satu ustadz yang ahli Quran, ahli hadis. Ini ketemu nih Ustadz sama mantan Ustadz. Sebentar begini sebentar begini saya tuh heran ya. Kalau ada orang mau murtad itu si Ripa itu mulutnya terocos. Nggak ada nyerocos. Itu Lu mau kenapa sih? murtad juga nggak apa-apa, Kok lu kenapa sakit sirik hati? banget sih? Gak Kok sirik, banget gue gitu support loh. lu bu. Ih, Gue senang lu jadi murtad karena kita Islam gak butuh orang kasar kayak lu. Bukti. Ih, kenapa? Tanya Udah Ustadz Wafi lanjut sama pendetanya orang Begitu. Kristen kebanggaan Noten nih. Heran saya. Saifuddin Kamu Ibrahim kesini baik-baik karena datang ada kamu Uniripa. seperti itu. Naksir Uniripa Saifuddin Ibrahim. Silakan Bunda Damai simak dulu ya penjelasan Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Silakan Ustadz. Ya, kalau saya kan fokus menjawab aja. Jadi kalau ada teman-teman Kristen mau bertanya apapun tentang Islam, saya menampung jawabannya. Selain itu, saya berikan kuasa kepada Unirifa dan Gus Yonatan Nandar. Dan tapi ingat teman-teman ya, kita di sini bukan untuk menghapus hukum Bible. Satu titik iota pun tidak akan terhapus hukum Bible, tapi kita datang ke sini untuk mendiskusikannya. Begitu ya. Silakan. Silakan Bapak Saifuddin Ibrahim. Ada Ustadz saya, silakan. Oh, begitukah? Ya, saya dengar-dengar aja lah, maklum. Ya enggak. Aduh, Bapak Saya pendeta maunya giliran sama di sini. Unirifa aja, saya nggak berani sama laki-laki. Saya beraninya sama cewek. Coba bilang sama Ibu Damai itu dulu, Bapak Saifuddin. Tuh Pak Taipudin bilang tuh. Oh, jangan begitu Tuh dong. kan bilangnya sudah mau tai-tai budin kan. Nah, itu kan sopan kan. Wah, itu kan panggilan sayang. Tunggu dulu, itu panggilan sayang kita, ngapain lu yang marah? Luar biasa itu sama orang tua Tanya seperti sama itu dia, tanya. mulutmu. Anda marah nggak saya panggil Sudahlah, Taipudin? Sudah. Loh, dia aja seneng dipanggil Taipudin, kenapa lu yang marah? Lu cemburu, dia suka sama gua. Orang dia jatuh Iya. cinta sama gua. Iya, Ih, tapi kan aneh nih itu ibu-ibu. dengerin. Tolong dong Pak Pendeta, kasih tahu dong jemaatnya nih, masa dia marah kalau gua panggil lu Taipudin? Itu kan panggilan sayang. Saya nggak mau ngomong sama kamu yang lain.
Rasain lu, dia nggak mau ngomong sama lu, dia ngomong sama gua. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Saya muslim. Sekarang udah Ustaz mulai. Wafi, ini Bapak Pendeta. Ustaz Wafi, bentar dulu Pak Pendeta. Jadi Pak Pendeta ini dia mau ngelamar aku sama Ustaz Wafi, Ustaz. Coba gimana Ustaz? Ustaz ridho nggak kalau aku nikah sama dia, Ustaz? Silakan Ustaz. Tadi kan Mas Saifuddin kan mengatakan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tuhan itu tidak ngantuk apalagi tidur. Masa Uni Rifa mau menyembah Tuhan yang ngantuk dan ketiduran? Gimana sih? Nggak ada urusan dengan kamu. Apaan lo? Ndasmu kui. Nggak ada. Itu bela itu Habib Rizik itu. Ya kan Bapak sendiri tadi yang bilang kan Tuhan itu Ya tidak. udah nggak ada urusannya. Kamu bela itu Habib Rizik tuh. Masa kita mau pindah ke Tuhan yang ketiduran sama ngantuk? Gimana sih? Gak keren banget. Nggak ada urusan. Yang Nggak ada penting urusan. bela Habib Rizik. tes DNA itu Habib Rizik tuh. Rusak. Malah kemana-mana ini. Dia sendiri yang ngomong, emosi dia. Nggak ada emosi. Saya itu nggak ada emosi gitu. Tanya Nandar itu. Waktu saya kejar-kejar kamu di Ciamis, pernah nggak saya ini? Waktu di sono, Nandar. Waktu ketemu di pengadilan itu. Aku mau Nggak ada dicekik sama urusan, Saiful Nandar. Ibrahim. Wah, aku mau dicekik. Mau dikejar. Uni Rifa. Apa? Lu bilang jemaat lu tuh. Gue dimaki-maki sama jemaat lu tuh. Alah, lu gitu aja nggak ada urusan. Keluar dari Komal. DM-an kita. Ayo keluar, turun. Ustadz gimana Ustadz? Ustadz coba Ustadz bayangkan Ustadz. Memang Apa nggak kalau bisa? saya masuk itu ngerusak suasana. Maafkan saya, Nandar. Udah habis deh Ustadz, diskusinya. aku bikin di YouTube judulnya gini Ustadz. Pendeta Saifuddin melamar Uni Rifa kepada Ustadz Wafi. Apakah Ustadz Wafi mengizinkan? Nah, silakan Ustadz Wafi. Nggak ada urusan tuh bela Habib Rizik kayak begitu. Jidat Apa ini doang kepala yang kepanasan bikin ini? Jadi begini, tadi kan Pak Saifuddin juga mengatakan alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Sudah keren. Kok malah Uni Rifa diajak kepada yang nggak berdiri sendiri, malah dompleng kepada kitab orang lain. Tuhan itu berdiri sendiri, dia berdiri dengan zatnya sendiri, dengan eksistensinya sendiri. Jangan kemudian yang dompleng-dompleng, nggak keren nanti uninya. Sudah uni sudah sempurna kayak gini sudah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa mau nyembah Tuhan yang mati 3 hari uni? Canda Ustaz Alwan. Ustadz Alwan sama Ustadz Wafi, masa Pak Pendeta Saifuddin mau ngajak aku mulung kaleng di Amerika? Jangan menghina begitu kamu. Tidak ada yang lebih mengenal Saifuddin daripada saya di sini. Karena saya tahu temannya. Saya ngobrol dengan temannya langsung. Kamu sudah ini nggak sudah Masih ingat Saifuddin. Masih ingat Saifuddin? Masih ingat tidak? Ingatin apa? Nabi Muhammad aja nggak saya ingat. Saya masih ingat Saifuddin teriak-teriak, "Alwan, buka wajahmu Alwan. Alwan." Iya, aku ingat itu. Saifuddin. Saya tahu dia dari luar sampai ke dalam, dari atas kaki ke atas sampai ke bawahnya lagi. Iya. Oke, saudaraku semuanya. Sebentar, Pak Saifuddin. Pak Saifuddin, sebentar. Kapan pintarnya bangsa Indonesia ini hanya debat agama Uni Rifa? Sini kita menikah di sini. Sini ada KUA Rifa.
Itu Oke. kalau KUA di Amerika itu bukan kantor urusan agama, Uni, kantor urusan apostolos itu. Kamu pintar juga ya. Pokoknya dilibas sama Edis TV habis loh. Oke, Bang Yonandar, aku turun dulu ya, Bang ya. Bang Yonandar. Bang Yonandar. Mana ibu sini aja, ini kan pendeta ibu. Ibu kan mau cerita ke saya masih ada kerjaan dulu saya ini. gini loh Bu, ibu jelasin dulu aja kenapa ibu murtad. Pintar loh. Misionaris kayaknya dia itu misionaris. Beda sih Tahu lah. Udah lah, Bu, usah ngomong. Halo usah sore. komentar Diam kayak dulu, begitu. Pak Ibu ini si Nopia mau ngomong nih. Siapa? Si Nopia. Halo Nopia. Kamu nggak ada urusan. Saya maunya ngomong sama kamu, Ninifa. Nggak ada urusan dengan Nandar Lukus Suntur itu. Nggak ada urusannya. Saya naik karena Unirifa. Apa urusan kalian, ha? Di dunia ini nggak ada manusia yang lain kecuali saya dan Unirifa. Ustadz Rafi, jidatmu jangan dikinclongin. Habis loh, habis. Apa sih? Udah kena kayaknya. Satu Wafi. Ya, Zat. Pak Saifuddin ini diutus jadi tentara sama Panji Gumilang. Gagal dia. Ngeri. Iya Ustaz. Dia jadi musuh. Hancur ini. Saifuddin. Kamu tuh Dasar diutus lu, sama Alwan. Panji. Alwan Kamu diutus sama Sinting. Dia diutus Alwan sama Senteng. Dia diutus sama Panji kan begini, kamu akan jadi tentara di seberang, malah dia jadi masuk beneran. Memang ini pasukan gagal. Kerja sama apa sama Panji Gumilang dulu. Ya. Iya Jangan kan dia banyak militan, gitu. dia militan dia KW berapa tuh? KW berapa? Tahu enggak? Masih ingat enggak? Rifa, jangan Sebutin. ini, jangan ngomong yang lain, Rifa. Yang ada di hatiku hanya kamu. Uni, tetanus, ingat tetanus. saya sholat asar dulu ya. Lanjut. Siap. Kayaknya belum pernah ganti oli nih Bapak Abi Saifuddin Ibrahim nih. Iya, kasihan. Kasihan, jadi udah berharap sama Unirifa, dia udah nggak tahan kayaknya, udah nggak ganti oli. Sudah berapa lama Pak Pendeta? Kalau Kristen aja tidak mau sama Pak Saifuddin mah. Iya, padahal di Amerika kan banyak bule, tinggal kawin aja bule-bule. Iya. Jangan macam-macam. Kalian. Udah ini sapa Novia dulu. Halo Novia nih. Pendeta Saifuddin Ibrahim kalah pamor sama Edi Sidabutar ya begini jadinya. Ya Pak Pendeta ya. Ini dulu Nanda tanya dulu nih, Kak Novia ini mungkin mau Siap, nanya sama siap. pendetanya Silakan, atau Ibu. sama ustadz kita nih. Mumpung kita lagi ada ustadz kita di sini nih. Silakan Novia, Anda punya pendeta Anda untuk ditanyai tentang Kristen, tapi saya rasa dia nggak bisa jawab karena dia nggak ngerti. Atau tentang Kristen dan Islam tanya sama kita bisa nih. Ada Ustadz Awan sama Ustadz Wafi, mereka kompeten nih. Minimal ada murid-muridnya nih, ada gua, ada Nanda, sama Bang Teku nih. Nah Novia, lu bebas bertanya, silakan. Ya, terima kasih ya. Saya mau bertanya ke Ustadz Wafi ya. Ustadz, itu Allahnya Musa dengan Allahnya Muhammad sama nggak? Oke, saya jawab. Kita maksudnya itu Tuhan Israel kan? Iya. Ya. Tuhannya Musa lah, Tuhannya Bang Musa, Nabi Musa. Begini, kalau kita menanyakan sosok Nabi Musa, maka Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa itu satu. Iya. Jadi yang disembah oleh Nabi Musa di dalam Al-Quran yaitu Allah. Kalau pertanyaannya begini,
sama nggak Tuhan perjanjian lama dengan Islam? Maka saya mengatakan Islam tidak pernah mengklaim bahwa Yod Hef Waf Hei itu sama dengan Allah. Tidak pernah kita mengklaim. Ulama kita pun nggak ada yang mengklaim. Tetapi betapa banyak rabi-rabi Yahudi, Rabi Saadia Gaon dan lain sebagainya menganggap bahwa Tuhan yang disembah oleh mereka sama dengan kita. Begitu. Ya, itu Yahudi yang mana dulu ya. Tapi kan begini Ustadz. Yahudi Rabi Saadia Gaon, abad ke-9 dia. Ya, itu abad ke-9. Tetapi kan Itu ini zaman Yahudi Musa. pelukus suntur, Ustadz. Mana ada, dengar baik-baik. Seluruh nabi tidak pernah mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Nabi Arab yang mengajarkan Allah itu pencipta langit dan bumi. Tidak ada satu nabi pun. Ngawur. Oke, kita diskusi ya. Udahlah, jidatmu Gimana? dicelangin Kita saja. diskusi. Berani nggak Usah. diskusi sama saya? Dengar baik-baik. Omongan Saifuddin Ibrahim, tidak pernah ada satu nabi pun di muka bumi yang mengajarkan pencipta langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya jawab ya. Nah, udah jawab aja. Ya, jadi begini, tidak ada satu nabi pun, kata Pak Saifuddin, yang mengajarkan Allah itu sebagai Tuhan. Saya kira Pak Saifuddin ini benar-benar sudah mempelajari ya, dari kosakata Allah dan lain sebagainya. Ternyata Pak Saifuddin ini cuma begini-begini saja, sama dengan teman-teman Kristen kelas TikTok ternyata, meskipun keberadaannya ada di Amerika. Jadi begini, Allah itu kan bahasa Arab. Nah, kalau kita kaitkan dengan lafal di dalam bahasa Ibrani, Eloah ya, atau dijamakkan sebagai jamak mu'azzam nafsah menjadi Elohim, itu ternyata kajian bahasa mengatakan antara Allah dengan Eloah itu sama. Bukan menurut saya ya, bukan menurut saya, tapi menurut mereka para rabi Yahudi. Nah, apakah ada nabi yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Yod Hef Waf Hei sebagai yang mengutus Yesus? Ada memang. Siapa dia? Namanya Nabi Luga Tambunan. Tapi kalau Musa tidak pernah mengenalkan Yesus. Musa, Yesaya dan lain sebagainya. Abraham yang namanya menjadi Ibrahim dalam Al-Quran tidak pernah mengenalkan orang yang bernama Yesus. Mereka gak tahu siapa Yesus. Makanya lucu. Jadi Allahnya Ustadz Wafi bisa dipanggil Elohim. Lah, secara nama bisa. Karena itu nama jabatan. Pintar kamu, pintar. Bagus. Elohim itu nama jabatan. Dia itu jamak mu'azzam nafsah kalau dalam Al-Quran. Kenapa bisa Ustadz? Saya nggak pernah dengar Ustadz dimanapun ataupun Muslim di seluruh dunia memanggil Allah itu sebagai Elohim atau Yahweh. Oke, tapi saya jelaskan. Allah, karena itu Pintar nama. kamu, pintar. Jadi begini, Mbak Novia. Kajian Allah itu adalah kajian bahasa. Sekarang saya tanya Pak Saifuddin dengan Novia, pernahkah belajar bahasa Ibrani? Kita kaji secara lafaz sekarang. Gimana? Tidak akan bisa, saudara. Pak Saifuddin ini nggak bisa mendefinisikan dan menjelaskan kata Allah secara bahasa. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena mereka nggak belajar. Mereka pemahamannya hanya mendengar dari orang-orang yang tidak kompeten. Sedangkan kita mengkaji lafaz Allah, Eloah, Elohim itu belajarnya memang sudah maksimal. Kita belajar secara maksimal dan objektif kita. Makanya banyak rabi Yahudi yang mengatakan Allah dengan Yod Hef Waf Hei itu satu sosok, satu oknum. Begitu. Wah, Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ditelepon Pak Bom nih kayaknya. Pak Pendeta. Sabar dulu Bunda Novia. Ini Pendeta Saifuddin Ibrahim ditelepon kayaknya. Pak Bom. Pak Pendeta di reject dulu. Di reject dulu. Silakan lanjut. Iya, karena gini Ustadz, kalau bagi bangsa Israel itu kan YHWH itu memang gelar atau nama Allahnya mereka. Ada yang Yod Hef Waf Hei itu gelar.
Itu itu proper nama, kata orang bukan? Iya, maaf. Maksud saya nama. Yahweh itu kan nama. Ya. Tetapi mereka panggilnya Elohim. Nah, sedangkan kan Panggilnya Allahnya- Adonai mereka, bukan Elohim. Iya, sama Shem. Adonai Elohim. Sedangkan kan Allah kalian nggak bisa dipanggil Elohim atau Adonai. Artinya sosoknya berarti beda. Allahnya nggak sama. Itu kajian bahasa, Mbak. Sampai pernah belajar nggak bahasa Ibrani? Karena saya mau gini juga, Ustaz. Karena kan nama Allahnya Muslim itu kan Alif Lam Lam Ha, Allah. Nggak bisa disamakan dengan Elohim. Enggak, saya bertanya, sampai pernah belajar Ibrani nggak? Mengkaji lafaz Allah dengan Eloah. Mbak, saya tanya, sampai pernah belajar bahasa Ibrani nggak secara lafaz Allah dengan Eloah? Saya pernah, cuman nggak begitu Ya dalam. coba Karena jelaskan begini, gimana? Coba jelaskan. kalau Anda bilang Eloah, ilah, Allah, elaha, itu kan semua semantik. Tetapi yang masalahnya gini, Ustaz. Semantik gimana? Nama Allah kalian itu Allah, atau kan bahasa Arabnya atau Alif Lam Lam Ha. Sedangkan nama Allah Musa jelas Yahweh. Dan saya tanya Ini tadi, nih. Ustaz, Gini. Allah- Ini ya, ini. Mbak dengerin Ustaz Wafi dulu ya Mbak. Mbak kalau nggak ngerti apa-apa mending Mbak dengarkan aja. Kecuali Mbak ada ilmu. Kalau Mbak ada ilmu Jadi mending begini Mbak open teman-teman cam. ya, Lanjut, inilah Ustaz. kekurangan teman-teman Kristen ketika bertanya, tapi mereka sudah memiliki jawaban yang tidak komprehensif jawabannya. Jadi begini, Anda kan bertanya nih, sama apa Anda Tuhan Bani Israel dengan Tuhannya Islam? Betapa banyak ulama-ulama dari mereka mengatakan yang disembah ya sama. Itu kata mereka yang paham bahasa Ibrani. Lah, rata-rata teman-teman Kristen ini kan nggak ada tuh. Ya rata-rata nggak ada yang belajar sampai sana. Sehingga mereka itu bertahan dengan terjemahan itu, bertahan dengan doktrin itu, bertahan dengan pemahaman yang sesat itu. Kalau kita kaji secara maksimal, tidak akan kita temukan itu kesamaan Yesus dengan Yod-Heh-Vav-He. Apalagi tadi sudah salah kan menyebutkan kan Yod-Heh-Vav-He dipanggil Elohim. Itu antara nama dengan jabatan beda. Mereka manggilnya Adonai, mereka manggilnya Hashem. Nah, kajian bahasa itulah yang harus kita teliti, kita bahas. Kalau Anda tidak pernah belajar bahasa, susah kita mau menjelaskan. Hanya bertahan dengan terjemahan. Akhirnya teman-teman Kristen salah bertuhan gara-gara salah terjemahan. Begitu. Nggak bisa Ustadz, dari cara dia bertanya aku lihat dia tidak bisa membedakan gelar sama nama Ustadz. Iya. Dia pikir Elohim itulah. itu adalah nama, padahal Elohim itu gelar. Sama seperti ini, emang ada di Arab orang memanggil Allah itu sebagai Tuhan? Ya mereka tidak kenal kata Tuhan, mereka kenalnya kata ilah. Jadi Anda tidak mengerti ada perbedaan proper name dan generic name gitu loh, Ya, sister. saya ngerti Mbak, saya ngerti. Kan begini, kita tidak berbicara kepada Yahudi yang sekarang. Kita berbicara kepada bangsa Data saya Israel ini yang dulu, Mbak. pada masa Musa. Mereka kan menyebut nama Tuhan mereka tuh YHWH. Sedangkan di abad ke-7 itu sebagai Allah. Dan kalaupun kalian bilang sosoknya sama, kalian tidak berani menyebut Allah itu sebagai YHWH atau Elohim atau Adonai ataupun Bapa yang disebut yang dipanggil Yesus Allahnya itu sebagai Bapa. Nggak bisa kan? Ya itulah, Kalian nggak karena Mbak Novia hanya bertahan dari terjemahan. bukan terjemahan, Pak. Ini nama, Pak. Ya Ini coba nama, sekarang saya Ustaz. tanya, Mbak, Yod-Heh-Vav-He itu apa artinya? Ya itu nama Ya coba, Tuhannya saya tanya Israel. artinya. Yod-Heh-Vav-He itu apa artinya? Ya ada artinya, cuma Ya, saya tanya artinya apa? Coba kita buktikan keilmuan Anda itu memang mumpuni untuk menjawab pertanyaan saya. Ya, Pak Syafudin, Yod-Heh-Vav-He apa artinya? suara Anda nggak dengar, Pak Syafudin. Abi, suaranya di mute itu Abi. Pendeta Saipudin Ibrahim dibuka mute-nya. Tadi Anda telepon kan? Ya, sengaja di-mute-mutein. Enggak ada. Lomat begitu curang. Siapa yang mute? Gue Lo. yang ingat soalnya lu tadi ada telepon bunyi, tang teng tong kita lagi ngobrol. Kamu yang tang teng tong. Udah lu jawab tuh, jemaat lu tuh kasihan. Ya coba Pak Saifuddin, saya tanya, Yod-Heh-Vav-He apa artinya, Pak? Namanya Wafiun. Pak Bobon tidak salah dengar. Apa orang ini? Nggak jelas.
Gak jelas. Udin ini. Assalamualaikum semuanya nih. Pak Ustadz Wafi, Bang Nanda. Iya, Udin ini sudah sesat lagi menyesatkan pula. Udah sesat menyesatkan pula. Inilah Udin, ya. Ya. PI, PA apa? PI kamu? PI apa PA? Kau masih ada PR sama saya, Din. Ya, kau belum jawab pertanyaan saya sejak dulu. Itu cium jidat itu sekumpul itu ya? Bawa itu sekumpul itu. Daripada saya cium patung yang kamu Yesus, bawa dari seorang kiai kayak begitu. lebih baik saya cium manusia daripada patung Yesus yang kagak bisa apa-apa dari dirinya sendiri. Lalu kau Tuhan kan? Memang sesat menyesatkan kau ini. Kau keluar dari kubur hanya cium dengkul. Daripada Tuhan keluar dari kemaluan. Apaan itu? Lah daripada Tuhan kau keluar dari kubur, itu Tuhan atau zombie itu? Kalau Tuhan keluar dari kemaluan itu bukan Tuhan namanya, Tuhan-Tuhanan. Nabi keluar dari kubur, cium dengkul kiai sekumpul, gurunya PI. Mending daripada Tuhan keluar dari goa perempuan, habis itu keluar dari kubur. Itu zombie itu, Din, bukan Tuhan. Masa ada Nabi keluar dari kubur cium dengkul kiai sekumpul? Macam mana bisa dipercaya kayak begitu? Gak bisa dipercaya. Itu lebih masuk akal daripada Tuhan keluar dari rahim seorang manusia. Itu bukan Tuhan. Itu namanya anak. Ada Habib 60 kali. Ustadz, ini pasiennya tolong diamankan dulu lah, Ustadz Wafi. Bang Nandar ini pasien lama, Bang Nandar ini. Saudara-saudara, jadi diskusinya jadi kacau. Saya kacauin apaan? Iya, memang kau dari dulu pengacau. Makanya bagus saja kau keluar Islam. Saya kalau ngomong ayat firman Tuhan kekristenan, oke, saya serius. Tapi kalau urusan ini nggak bisa. Ngapain kita berdebat masalah agama, buang-buang waktu. Indonesia menjadi miskin gara-gara agama. Halo, kau lebih percaya sore, mana? Kalau ya sore, Den, kau lebih percaya mana? Tuhan yang keluar dari goa perempuan dan bangkit dari kubur kayak zombie, atau Gak Tuhan yang usah kagak nongol? framing ngomong zombie. Kan saya ini nanya daripada itu kiai sekumpul nggak apa-apa kalau kiai ini Tuhan di Masjid Tuhan keluar dari goa Nabawi, perempuan kayak Nabi gimana, keluar cium dengkul guru kamu. Apaan? Gimana kalau Tuhan yang keluar dari goa perempuan? Patutkah dipercaya itu Tuhan? Itu bukan Tuhan. Saya nggak bakal percaya. Ada guru itu, sekumpul. Enak aja. Kalau ada Tuhan yang lahirnya belum sempurna 9 bulan, itu namanya bayi tabung, bukan Tuhan. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa. Yuk. Wafi. Ustadz, itulah. Lu jangan ikut-ikutan gitu, Wafi. Itu kakeknya Habib Rizik. Kemana-mana dia. 70 kali mi'raj ke langit. Sedangkan Nabi Muhammad hanya sekali seumur hidup. Lari dia, guys. Lari kemana-mana. Bukan lari. Ini untuk merusak semua cerita kita ini. Supaya kita memelihara kambing, memelihara domba, nanam. Kenapa kau ketika saya naik kau kejang-kejang kenapa, Din? Kenapa? Setelah saya naik kau kejang-kejang kenapa? Coba. Ya, kejang-kejang karena sama kamu saya. agak-agak. Ustadz Yusuf PI agak-agak orangnya. Apaan kamu? Jadi Yusuf PA lagi. Apaan? Bagaimana Ustadz Wafi? Kenapa Muslim tidak memanggil Tuhan? Pertanyaan saya belum dijawab sama Mbak Novia. Arti Tadi kan Yod-Heh-Vav-He apa, Mbak? sosok
Iya, sosok kalau memang sosoknya sama, Assalamualaikum kenapa kalian nggak warahmatullahi panggil Yahweh saja? Bahas apa nih ya? Satu Afi yang izin. Mereka menganggap Allah dengan Tuhan orang Yahudi itu beda, Ustadz. Makanya saya mengatakan kan, oke, kalau kita mau mengkaji secara bahasa, perubahan antara Allah menjadi dalam bahasa Ibrani mereka tidak paham. Kemudian mereka, oh kan Tuhan kalian Allah, Tuhan orang Yahudi kan Yod He Vav He. Saya tanya nih, arti Yod He Vav He apa? Saifuddin pun nggak tahu. Gimana sih? Lanjut Ustadz. Oh, izin menambahkan sedikit ya. Seingat saya, yang menggunakan Jangan seingat. Allah itu Allah ya, bahasa Arab itu terjemahan Van Dijk kalau nggak salah itu, Satu Afi. Jadi ketika dia ya, betul juga, Rabi juga begitu. Coba bentar ya, saya buka datanya bentar ya. Biar beliau tahu Usah bahwa buka-buka data. Itu data palsu yang kamu dapat itu nggak ada. Ya, Yod He Vav He itu dipakai di situ kata Allah itu di terjemahan. Kalau nggak salah di Alkitab Sabda juga begitu. Betul. Coba ya, sabar ya, sabar. Keluaran. Pendeta terdongeng semuka bumi ini. Nah ini. Udin Plukus Suntur. Saifuddin ini sudah mau insaf sebenarnya. Dia mau reuni dengan kita. Dia rindu Indonesia. Capek dia di sana. Aku rindu Unirifa. Pantas Al Zaitun pada sesat semua. Soalnya Udin yang pengajarnya rupanya. Sesat semua itu. Saifuddin Ibrahim tahu tidak saya kalau nelpon 2 kapal jam. Nusantaranya Panji Gumilang itu besar sekali. Saya bisa nelpon dengan Panji Gumilang 2 jam. Hendro Priyono itu, bisa lama saya ngobrol. Karena kamu prajuritnya yang gagal, orang disuruh di sana jaga-jaga, kamu Hendro Priyono itu dia sangat ngefans sama Saifuddin Ibrahim Pemberani. Coba dibesarin. Nggak usah dibesarin. Oh, data palsu. Masa mukamu yang dibesarin? Mengganggu layar itu sebenarnya. Unirifa, besarin Unirifa biar aku memandangnya. Mana? Bisa dibesarin nggak? Nggak usah dibesarin. Besarin Unirifa. Jonathan Andar nggak ada ini. Gimana ini Gus? Jonathan Andar ini. Unirifa. Gini aja dah. Kelihatan nggak ya? Di sini. Alhamdulillah. Ini ya. Bani Israel Yod He Vav He. Lihat terjemahan ini. Bani Israel Allah. jadi ini kan yang menggunakan Alkitab berbahasa Arab ini. Gimana ini? Siapa tadi yang tanya sih? Mbak Novia, gimana Mbak Novia? Mbak Novia bisa nunjukin data nggak? Yesus sama dengan Yod He Vav He gitu misalnya, data pembandingnya, ayo. Jadi tentunya kita kan tidak mengatakan Allah itu Yod He Vav He, ya kan? Tidak ada yang mengatakan Allah itu Yod He Vav He. Tapi secara bahasa ini yang menerjemahkan ini adalah Van Dijk kalau nggak salah ke bahasa Arab. Makanya kalau kita lihat ini, ya. Itu kejadian. Ya. Kejadian berapa? Kejadian Keluaran 3:15 nih. Keluaran 3:15. Oke, kita lihat Van Dijk ya. Keluaran kalau Van Dijk dia tulisnya Yahweh. Van Dijk. Tapi kalau nggak salah ini Alkitab Sabda nih. Bah, sama Ustaz. Ini ya. Ya, kita Coba, dibesarin Ustaz Taufi dulu. Sama ini Van Dijk ya. Ini Van Dijk. Nih ya. Keluaran 3 nomor 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Di sini wa qala Allah, pakai Allah. Wa qala Allah aidan li Musa hakadza taqulu li bani Israil Yahweh. Pakai Allah juga di sini nih.
Bukan, Allah itu yang di depan. Yang Yahweh, ilahu abaikum. Yang jelas itu yang ini, yang terjemahkan ini, yang terjemahan ini, yang ini. Nah ini juga jadi data Ustaz. Kok di sini kan kata mereka Allah itu ini, pakai Allah juga ternyata. Kan kata mereka Allah sama Allah beda nih. Nah ternyata sama juga, pakai Allah juga. Van Dijk ini ya, bukan? Dan di sini jelas-jelas dia di sini Yod He Vav He nih. Kalimatnya katanya Yod He Vav He. Ini data ya. Jadi jangan berasumsi, asumsi nggak kepake di sini kalau asumsi. Iya. Ada. Kalau ini data saya ngerti itu. Maksud saya Tunggu dulu. Saya tunjukin lagi satu. Gus, besarin Alwan Gus. Ini dari ya Allah ya Rob. Ini dari Halakhayomit ya. Bisa dibesarin? Ini dari Halakhayomit. Mana Gus Yonatan Andar ini? Udah ini dari besarin. Halakhayomit ya. Suruh Udin bisa nggak baca itu Ustadz Alwan, Ustadz Wafi. Coba Udin Plukusuntur suruh baca itu, Udin Plukusuntur. Yusuf PA, saya nggak bisa baca, saya buta huruf. Bentar ya, ini jatuh nih. Bentar. Saya buta huruf Yusuf PA. Kenapa ya? Kalau saya ada, kenapa Udin ini selalu kejang-kejang di rumah mana? Ma'ana bikoriin. Kau Udin Plukusuntur kau baca aja lah itu yang ditunjukin teman-teman. Lah, ana ma astati, ana la astati an aqra hadha syai'un. Hadza syai'un, kalah. Hadza syai'un. Maklum buta huruf Ustaz, maaf sekali. Ya, kalau kita Nabi kan buta huruf. Muhammad tidak bisa baca, tapi kalau Yohanes sama Petrus itu idiot. Saya buta huruf Ustaz. Mohon maaf, saya manusia buta huruf. Tetapi saya jadi nabi YouTube. Jadikan intermezzo aja kalau Saipudin ini masuk intermezzo. Saya tunjukkan data ya, yang tadi cuman nggak bisa diperbesar. Jadi tadi di Halakhayomit juga dijelaskan di situ. Ini website yang dipakai oleh orang Yahudi untuk sumber tentang kayak status tanya jawab gitu. Di sana juga ketika Hashem mereka kan nggak bisa sebut ya. Jadi begini, yang dilakukan orang Kristen itu adalah melakukan hibrid kepada Yod He Vav He. Itu mereka nggak mau sebutin. Yang menyebutnya Yahweh itu orang Kristen, Yehova itu Kristen, ya. Kemudian di mana dijadikan itu oleh orang Yahudi dianggap sebagai pelecehan atas nama. Kan kalau kita lihat arti itu dia tidak pernah disebutkan itu sama orang Yahudi, bisa sebutnya Hashem. Ketika di dalam Halakhayomit, dia langsung jelaskan bahwa Hashem the same meaning with Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikasih contoh Allah yishmalak atau Allah yirdalek. Itu ada contohnya di situ. Apa artinya itu Allah yirdalek? Itu sama dengan Hashem is with you. Gitu. Jadi secara bahasa jangan campur adukkan pemahaman kami muslim dengan penggunaan bahasa. Itu tidak cocok. Tidak cocok begitu. Saya bisa tambahkan seperti itu. Siap Ustazku, makasih banyak. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.